Ini ada lagi. Pak Edi, puyuh saya ngedrop akibat saya ganti pakan yang beda merek. Nah, ini tadinya menggunakan pakan P100, sekarang menggunakan pakan merek lain. Oh, menggunakan P100 terus kemudian beralih. Sama kayak saya kemarin. Halo gengs, seperti itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, ini waktunya siang menjelang sore. Jadi kita biasa kontrol di sini menjelang semuanya membaik, dari harga-harga semuanya menjelang stabil ya, karena akhir-akhir ini juga pakan ya terlalu naik terus. Kemudian harga telur masih belum bisa mengimbangi. Tapi di Jambi sudah mulai agak naik-naik lah kalau untuk harga telur. Tapi kalau untuk harga pakan belum bisa turun, malah berkemungkinan naik lagi ya, apa enggak malah tambah pusing lagi kita dengan adanya kenaikan pakan yang sulit kita kendalikan, yang sulit kita kontrol. Ya macam mana kita kontrol, namanya kita juga apa ya, hukum pasar itu kan tidak bisa kita tebak gitu loh. Nah ini kayak ini dari kawan-kawan ini. Memang usaha ternak tidak bisa selalu 100% diharapkan berjalan lancar atau mulus. Mbak artis Korea, waduh. Karena itu sebisanya punya manajemen resiko yang baik. Misalkan terus belajar tentang pakan ternak yang paling baik dan cocok. Menemukan segmen pasar yang sesuai. Ini siapa lagi? Roy, sebatas Tian. Pak Edi, kalau yang hitam 90%, yang coklat 100%, apakah sudah bisa dikawinkan untuk jadi indukan FS? Terima kasih. Sebelumnya, salam ceketer dari Tasik. Ini ada lagi. Pak Edi, puyuh saya ngedrop akibat saya ganti pakan yang beda merek. Nah, ini tadinya menggunakan pakan P100, sekarang menggunakan pakan merek lain. Oh, menggunakan P100 terus kemudian beralih. Sama kayak saya kemarin seperti itu juga, karena kemarin tokonya itu tutup, apa ya, karena mungkin kalau orang kita Cina gongsi fatsai atau cap gome, jadi tutup tokonya 2 hari. Pas kebetulan saya habis, terus kemudian kita cari-cari, ternyata kita menggunakan pakan apa kemarin ya, kalau nggak salah masih produk New Hope ya, B11K yang karambel. Memang butirannya dia agak besar, tapi setelah saya sandingkan proteinnya itu sama, kurang lebih ya, kurang lebih kami sandingkan proteinnya, kemudian dengan fosfornya, terus kemudian yang lain-lain itu saya sandingkan pun ya hasilnya kurang lebih maksimal. Protein yang B11K itu 20. Kalau untuk yang protein ke apa namanya, puyuh itu 20,9 pas ya. Jadi rekan-rekan itu kalau mau mengganti pakan itu melihat situasinya. Jadi kalau di sini jangan sampai blur. Misalkan proteinnya berapa? 20 misalkan. Kok blur ya? Misalkan proteinnya 20, terus kemudian lawannya proteinnya apa yang mau kita ganti gitu. Ini blur. Tahu ini P100 ya. Ini adalah P100. Saya bacakan saja. Protein serat kasar 20,5%. Ya, kadar air 13. Ini 20. Yang kita pertimbangkan tadi adalah, yang kita sandingkan adalah 20%. Nah, ini juga ini. Kita lihat B11K. Saya melihat B11K. Proteinnya berapa itu? 20 sampai 21,5 loh. Malah besar yang ini ya.
maksimal air, protein. Nah, ini berarti cara pergantian kita gini. Kameranya agak sedikit blur. Kalau mau mengganti pakan, misalkan ini P100 ini. Ini adalah P100. Kemudian ini B11K itu tadi yang saya bilang tadi. Ini kan beda warna. Otomatis ya, ini kuning kawan. Ini kuning, terus kemudian satu centong seperti ini kita bandingkan satu-satu aja dulu. Kita bandingkan satu-satu saja. Jadi biar tidak ada biar tidak ada perubahan signifikan di telurnya. Tetapi kalau pas kebetulan yang P100-nya habis, ya apa boleh buat. Kalau mau ganti, mungkin P100-nya masih, terus kemudian kita aduk menggunakan B11K itu tadi. Tapi kalau memang tidak ada, ya kalau memang pas P100 habis, ini kawan-kawan kemarin juga kayak gitu. Yang P100 habis, terus kemudian dia membeli B11K. Makanya saya bilang, proteinnya itu kalau bisa jangan lari jauh dari pakan awal. Misalkan di P100 kita proteinnya 20, terus kemudian B11K ini juga proteinnya 20. Jadi sama-sama imbang gitu. Terus kemudian ini tadi kuning ya. Ini. Nah, ini kita campur dengan P100 kalau memang mau pencampuran biar tidak terkejut dengan secara signifikan. Kalau dia terkejut, nanti telurnya pun dia akan berkurang, tapi yang nggak banyak betul lah. Berkurangnya itu tuh cuman beberapa hari lah itu. Nah, ini P100. Beda ya. Coba kita sandingkan, bro. Ini yang B11K. Ya, ini B11K tadi. Ini yang kan beda. Ini yang ini adalah P100. Maka bentuknya warnanya beda. Kalau P100 dia agak butirannya agak kecil. Kalau ini dia agak besar. Masalahnya ini bukan asli pakan untuk petelur, karena ini adalah pakan untuk penggemukan ayam sebenarnya. Pak, dikasih pakan ayam apakah bisa? Ya bisa. Tetap bertelur, Pak. Ya tetap bertelur. Kalau saya pemberiannya seperti ini, guys. Kita aduk-aduk di sini biar rata, nanti baru kita kasihkan. Ya sebenarnya nggak masalah, asal proteinnya tercukupi. Kalau proteinnya nggak tercukupi, misalkan kita ganti yang buras, ternak itu proteinnya itu cuma 15, di bawah 17%, saya yakin pasti ngedrop, hilang kendali total. Akan ngedrop total itu. Ya sehari 2 hari kita berikan belum ngedrop, 3 hari ke sana maka dia akan ngedrop. Gitu ya. Jadi kalau untuk pergantian pakan, ngedrop itu sudah biasa. Sudah biasa. Tapi kalau proteinnya sama, itu istilah berkurang pun tidak akan jauh dari pakan yang sudah terbiasa kita berikan. Tetap kita, kalau mau kita beralih nih, kalau cuman kita beralih sehari 2 hari, nggak ada masalah. Kayak kemarin itu kejadiannya, mau beli P100 ternyata habis. Kita nggak ada pakan lain selain itu. Terus dikasih apa, Pak? Ya kasih aja pakan pedaging yang proteinnya sama dengan P100 itu tadi. Yang proteinnya sama dengan kita memakai sebelumnya gitu. Ataukah mungkin beda 1%, mungkin di P100 itu 20,5, terus kemudian kita memakai B11K itu 20,0. Itu bisa juga kawan, karena selisihnya di situ tidak terlalu banyak. Makanya puyuh ini perlu protein 17-20%. Lewat dari 20%, maka dia akan mencret. Dia kotorannya basah nanti, cenderung basah. Nah, itulah nanti kesulitan kita nanti di situ. Kalau kita proteinnya, pokoknya intinya cari proteinnya yang kurang lebih sama, yang mendekati. Walaupun di situ kita menggunakan biasanya 20, kita ketemu 19, nggak masalah. Nggak ada masalah. Syukur-syukur cari yang persamaannya di 20%. Gitu. Jadi kalau untuk pergantian pakan, yang penting intinya
Ya, intinya itu masih persentase proteinnya itu masih ketemu sama dengan pakan yang kita tinggalkan. Ya memang tidak jarang seperti itu sih. Sering sih kalau apalagi kalau pas lebaran. Lebaran itu biasanya toko kan tutup lama, sudah tuh pakan habis. Nah itu kita mau ganti pakan yang sekiranya P100 yang sekiranya puyuh petelur kok nggak ada Pak. Nah itu ganti yang sekiranya mendekati nggak masalah. Tapi dia ada ngedrop Pak, di awal biasanya ngedrop. Nah, biasanya pun juga nanti lambat laun juga nanti dia akan terbiasa lagi. Tapi kalau hanya mengganti satu kali dalam seminggu, sekali pas begitu tidak ada, itu tidak masalah kawan. Tidak masalah. Saya pernah itu nyatanya kita menggunakan B11K. Ya, tidak ada masalah. Masih tetap standar, tetap bertelur seperti biasanya. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya, rekan-rekanku yang ada di seluruh Nusantara. Tetap semangat, salam seketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.